Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di sini Ibu akan menyampaikan materi di semester 2 yaitu tentang teks pidato persuasif. Apa itu teks pidato persuasif? Ya, pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Ya, persuasif di sini memiliki fungsi yaitu meyakinkan atau mengajak atau mempengaruhi. Berarti karena sifatnya adalah mengajak, mempengaruhi, dan meyakinkan, otomatis pidato tersebut diharapkan setelah pendengar yang mendengarkan pidato tersebut, dia akan terpengaruh dan akhirnya mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh si pembicara tersebut. Nah, pidato ini bersifat satu arah, itu artinya si pendengar hanya diminta untuk mendengarkan tanpa perlu memberikan respon. Gitu. Beda dengan dua arah. Kalau dua arah contohnya adalah diskusi atau bincang-bincang ataupun curhat gitu ya. Nah, di sini next ada 3 tipe teks persuasif. Yang pertama, teks persuasif tersebut dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang sesuatu hal. Misalnya dia tadinya berpikiran A, namun ketika mendengarkan pendapat seseorang dia mulai terpersuasif yang akhirnya mengubah pandangannya. Contohnya adalah pidato politik, kampanye, ceramah, khutbah ataupun motivasi dari seseorang. Nah, tipe yang kedua adalah teks yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan atau menjual barang, jasa, dan aktivitas. Contohnya iklan, poster, dan slogan. Nah, yang ketiga, teks yang dapat digunakan untuk membela suatu masalah. Nah, teks tersebut memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Nah, ini contohnya adalah yang Bintang Emon menyampaikan aspirasinya terkait kasus novel Baswedan yang disiram air keras. Nah, di situ kan sebenarnya dia menggiring audiensi, menggiring pendengar untuk membenarkan apa yang dia sampaikan atau akhirnya berpikir ulang tentang kasus tersebut. Gitu. Itu 3 tipenya. Nah, dalam pidato persuasif itu modelnya bisa yang lebih modern, contohnya adalah motivasi-motivasi yang kekinian yang suka berseliweran di explore Instagram. Misalnya nih ada nih motivator Mary Riana, itu kan anak muda banget gitu ya, atau mungkin Mario Teguh Golden Ways gitu kan, atau Deddy Corbuzier yang dia sekarang sudah beralih juga, selain dia jadi pesulap dia juga bisa jadi motivator ya. Nah, itu contoh dari macam-macam pidato persuasif yang dikemas lebih menarik begitu. Nah, ternyata dalam berpidato itu kita memiliki teknik-teknik atau pendekatan sendiri atau cara-cara yang dapat memudahkan si speaker atau si pembicara untuk bisa mempengaruhi audiensinya. Nah, bagi kalian yang ingin berpidato atau ingin menyampaikan aspirasinya kepada publik, itu perlu mempelajari atau perlu memahami 3 teknik ini atau 3 pendekatan ini. Apa aja? Pendekatan yang pertama adalah pendekatan etika, kedua pendekatan emosi, ketiga adalah pendekatan logika. Nah, yang pertama adalah pendekatan etika. Pendekatan etika itu apa sih? Jadi si pembicara berusaha untuk menyentuh pendengarnya lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Jadi dari penyampaiannya dia mengaitkan moral atau akhlak yang akhirnya kita berpikir bener juga sih, kasihan ya, oh iya harusnya tuh seperti ini gitu. Ketika audiensi atau pendengar mulai masuk pengaruhnya, berarti pendekatan etikanya berhasil. Nah, ini contohnya. Mana ya? Next ya. Nah,
Ini contohnya nih. Daur ulang adalah hal yang benar kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, ini si pemidato ini tuh, si speaker ini menggunakan pendekatan etika karena dia mengaitkan nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Sorry. Seperti apa sih? Nih. Memubazirkan sama dengan mencuri. Ya. Berarti mencuri ini kan nilai moral. Ya enggak? Dengan audiensi mendengar itu, dia akhirnya mengaitkan iya ya nggak bermoral ya dengan berlaku mubazir. Nah di situ langsung nih kebenaran yang harus ditegakkan. Kebenaran apa? Ya biar nggak mubazir, biar bisa dimanfaatkan dengan maksimal sumber daya yang sudah kita dapat, yaitu melakukan kegiatan daur ulang. Begitu. Next, pendekatan apa lagi? Pendekatan emosi. Pendekatan emosi itu berarti menggugah perasaan audiens dengan cara membakar semangatnya, atau bisa jadi membuat pendengar menjadi terharu, tersentuh gitu, tergantung konteks pidatonya yang lagi disampaikan apa. Nah, ini contohnya. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, di sini kita diminta, si speaker itu mencoba untuk menggugah perasaan kalian, emosi kalian. Tersentuh gak nih? Terharu gak nih? Kasihan dong hewan-hewan tidak punya tempat tinggal akibat kita menebang pohon sembarangan gitu. Untuk itu pentingnya mendaur ulang. Oke, next, pendekatan logika. Yaitu yang namanya logika berarti berkaitan sama pikiran. Nah di sini si pembicara mencoba untuk memberikan efek agar si audiens itu merasa setuju dengan apa yang disampaikan. Oh bener juga ya, masuk akal juga ya yang disampaikan dia ya gitu. Ini contohnya. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Untuk itu kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan mendaur ulang. Nah dia membuat si audiens itu berpikir, bener juga ya, masuk akal juga ya, karena terbatas, supaya cadangannya bisa tetap awet, ya udah daur ulang aja gitu. Itu contoh dari persuasif, 3 cara persuasif atau pendekatan persuasif. Nah, dalam berpidato kalian wajib menggunakan 3 cara ini supaya persuasifnya berhasil nyampe ke audiensi. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.